Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Wiren. Kali ini saya ingin bahas tentang tampar ragi ya, yang dengan absurdnya, dengan dungunya gitu kan, mengolok Nabi Muhammad. Dengan dia pura-pura memuji-puji Nabi Muhammad, padahal sebenarnya dia tuh sedang menjatuhkan Nabi Muhammad ya. Dia memakai tafsir apa saya lupa itu kan, At-Tabari ya, kalau saya nggak salah. Nah, ini gini guys ya. Nabi Muhammad tuh kita ketahui punya beberapa kekhususan dalam artian dia tuh punya aturan yang tidak boleh hal-hal yang boleh dilakukan beliau tapi nggak boleh dilakukan oleh umatnya. Nah, itu yang kita ketahui. Contoh kayak ya beberapa hal kayak menikah dengan saudara jauh dan segala macam ya. Contoh lagi ya misalnya kayak nikah tanpa wali atau tanpa mahar, tapi hal seperti itulah. Ini kajian ini perlu perlu waktu khusus bahasnya. Tapi saya akan bahas logika luarnya saja ya, biar orang kita paling paham. Jadi dia nih ya, karena memang kita maklum ya, haram maklum, memang kebiasaan orangnya adalah mencoba menyamakan sesuatu yang tidak sama. Contoh kayak Tuhan mereka samakan dengan manusia mereka samakan Tuhan. Itulah kacaunya, sehingga Nabi pun mereka samakan dengan kita semua gitu. Jadi juga sama kayak menyamakan, ujungnya kalau kita mau luaskan lagi kan sama kayak menyamakan antara karyawan dengan profesor dengan manajer dengan eksekutif manajer, eksekutif manajer dengan owner. Itu kan sama absurdnya gitu guys. Sedangkan jangankan antara Nabi dengan kita ya, antara kita dengan ibu bapak kita, dengan teman kita tuh ada perbedaan-perbedaan. Ada yang boleh dilakukan dan tidak. Contoh, misalnya saya punya anak. Anak saya ini ya, saya punya aturan tuh nggak boleh keluar rumah itu lewat jam 6 sore kecuali kalau ada keperluan kayak ngaji atau ya ambil sesuatu, ibaratnya suatu keperluan lah. Nah, itu mungkin tidak terjadi di anak-anak lain. Aturan itu hanya berlaku untuk anak saya. Anak-anak lain, misal tetangga saya itu bebas, anak-anaknya mau main sampai tengah malam. Nah, jadi aturan tiap orang itu beda-beda. Nah, apalagi ini ngomong tentang aturan kepada Nabi dan kepada kita. Yang ini adalah aturan itu nanti yang buat adalah Allah langsung, Tuhan gitu kan. Jadi Tuhan tuh jadi manusia saja buat aturan yang berbeda untuk banyak orang, untuk beda-beda orang, apalagi Allah ya Tuhan gitu kan. Nah, jadi logika ini harus dipahami atau lagi, nggak ada aturan yang sama semuanya untuk seluruh orang ya, tapi ada tentu beberapa kekhususan perbedaan aturan yang hanya dilakukan kepada banyak orang tapi tidak orang tertentu. Nah, contoh kayak kayak misalnya kayak mobil ambulan. Nah, mobil ambulan itu kan tidak ada aturan dia tuh harus dia tuh harus antri, tapi dia kan ketika macet pun dia boleh tuh hidupkan sirene, lalu ya kalau orang normal kan nggak boleh. Ada pasang sirene di tengah kemacetan dihidupkan, lalu Anda tuh minta jalan kan nggak bisa, Anda siapa? Tapi ambulan boleh punya kekhususan itu, atau mobil polisi gitu kan, yang memang atau mobil kebakaran. Jadi ada perbedaan, nggak semuanya sama gitu. Nah, ini kayak contoh Nabi kenapa misalnya dia katakan, dia tuduh ya, entah saya dapat dia kajian dari mana gitu kan. Nah, memang ini untuk bahas ini kita butuh waktu khusus, tapi kita dari dia saja lah, dia kan berkata seperti itu. Dia berkata bahwa Nabi itu misalnya boleh nikah dengan saudara dekat gitu dan segala macamnya. Nah, Anda bayangkan Nabi Adam ya, kita ambil contoh Nabi Adam. Nabi Adam adalah salah satu nabi yang mulia. Beliau bahkan menikah dengan siapa? Dengan tulang rusuk sendiri. Suatu yang diciptakan Allah dari tulang rusuk sendiri. Anda bayangkan tuh, ya. Allah ciptakan tulang rusuk Nabi Adam bernama Hawa, dan Nabi Adam menikah dengan itu. Bahkan anak-anak Nabi Adam, mereka menikah dengan saudara sendiri. Adam dan Hawa, Nabi Adam dan Hawa itu melahirkan anak, dan anak-anaknya menikah sama mereka. Tuh Anda bayangkan. Jadi apa yang Nabi lakukan itu belum ada apa-apanya. Dan ingat ya, itu bukanlah suatu dosa ya, bukanlah suatu kesalahan kalau itu tidak
dilakukan kepada Anda. Kayak Nabi Adam itu kalau sama-sama anaknya menikah tuh bukan suatu kesalahan, karena hukum itu tidak dilakukan kepada Nabi Adam. Nah, sama kayak Nabi Muhammad juga begitu. Misalnya kalau dikatakan tambah lagi bahwa dia nikah dengan saudara jauh atau apapun itu ya yang diklaim oleh ini, itu merupakan suatu khususan sama seperti Nabi Adam. Jadi kalau tidak dilakukan untuk dia berarti boleh. Nah, untuk kita kan beda lagi karena kita bukan nabi, kita cuma mengikutnya. Kita bukan Nabi Muhammad, kita bukan Nabi Adam gitu. Nah, makanya nggak heran, kita nggak heran ada perbedaan seperti ini gitu kan. Jadi itu hal wajar gitu. Contoh lagi misalnya kayak perkara membunuh misalnya, membunuh ya. Nah, itu hakim punya wewenang untuk memutuskan apakah orangnya menerima hukum mati atau tidak, atau masuk penjara apa tidak, dihukum apa gitu, hakim punya wewenang. Dan orang-orang yang mengeksekusinya kayak bergubernur mati itu punya wewenang untuk menerima mati orang itu di dunia ya, kita ngomong dunia bukan di akhirat. Tentu kalau dari segi agama kita bisa berdebat hal ini, karena ini adalah dari sisi dunia. Wewenang hakim sebatas di dunia ya. Nah, apakah orang biasa bisa? Nggak bisa. Anda coba deh memutuskan kamu dihukum mati. Siapa Anda orang bilang gitu kan? Lalu Anda berlagak seperti penembak mati gitu kan? Siapa Anda kata orang gitu kan? Nah, yang ada Anda diburu oleh adalah kampung, karena Anda bukan bergubernur mati kok mau mengeksekusi orang mati gitu kan? Jadi guys, itu yang perlu Anda pahami dulu. Jadi ada aturan-aturan khusus yang Anda berlaku pada orang tertentu dibandingkan dengan orang. Nah, itu logika sederhana yang apalagi nggak paham, seakan ini kurang piknik, dia nggak ngerti kalau di dunia atau ya untuk akhir itu ada hal seperti ini gitu kan logikanya. Jadi ada aturan yang itu berlaku untuk kita, ada yang untuk nabi gitu. Tapi kita dengan Nabi Muhammad dan Nabi Adam itu kan, Nabi Adam dan Nabi Muhammad itu kan beda aturannya, apalagi kita. Lalu contoh kayak aturan apa lagi ya? Kayak misalnya istri banyak, mereka menurut Nabi Muhammad itu kan istrinya kok bisa lebih dari 4 gitu kan. Nah kita kan nggak boleh. Nah kita tuh kalau kita rujuk lagi, coba lihat Nabi Salomo atau Nabi lain, dia kita pernah baca. Salomo tuh punya ratusan istri dan gunting guys, anda bayangkan itu, ya kan? Ratusan bahkan. Nabi Muhammad cuma 11 atau 14 saya lupa banyak. Nah jadi kenapa Salomo diperbolehkan gitu? Nah, dan ingat ya, tidak ada satupun kecaman Tuhan kepada Salomo di Alkitab menyalahkan bahwa dia tuh poligami, nggak ada, apalagi punya istri sebanyak itu nggak ada. Jadi kita nggak bisa menyalahkan sesuatu kalau tidak ada dalilnya, kalau tidak ada, jadi jangan coba-coba menyalahkan sesuatu kalau Tuhan ini tidak menyalahkannya gitu. Mungkin jadi ada itu siapa? Apakah ada Tuhan? Kan tidak begitu. Jadi kalau selama di Alkitab tidak ada Tuhan mengecam atau menyalahkan apa yang Salomo atau yang nabi-nabi lain lakukan, yaitu poligami, ya yang melebihi bahkan Nabi Muhammad lakukan, itu tidak bisa anda salahkan. Oke, Salomo itu nggak bisa, karena anda bukan Tuhan gitu kan. Kita harus menyalahkan sesuatu itu kalau ada dalilnya. Memang Tuhan yang menyalahkan. Ya, anda bukan Tuhan, jadi anda tidak bisa mendalili Tuhan. Nah, jadi kita bisa lihat contoh-contoh yang ada kekhususan bagi para nabi dibandingkan kita. Ya, Nabi Muhammad itu sama kekhususannya diterima seperti Nabi Salomo, juga ya kayak Nabi Adam gitu kan. Nah, juga kayak mukjizat. Jadi nggak semua orang itu bisa atau ya punya kemampuan seperti itu gitu. Jadi harus paham lah perbedaan-perbedaan itu gitu kan. Jadi nggak bisa menyamakan antara nabi dengan kita nggak bisa. Lu mengatakan bahwa nabi kok mengajarkan suatu tapi dia tidak menentukannya. Nah ini yang perlu lagi ada pahami ya, yang berarti tidak paham gini. Kita jelas di Quran itu dikatakan atau di hadis mengatakan bahwa ini aturan ya untuk umat mengikut yang tidak berlaku untuk nabi. Itu jelas disebutkan di situ. Ya, aturan ini untuk kita, tapi nggak berlaku bagi nabi disebutkan. Jadi ada penjelasan gitu, detail mengenai aturan apa yang kita nggak boleh dan itu boleh dilakukan oleh nabi. Jadi nggak seperti nabi ngasih aturan lalu tidak ada nabi terangkan bahwa ini aturan atau Quran terangkan ya Allah terangkan sekali lagi ya di Quran itu bahwa nabi boleh melakukannya. Nggak ada informasi, nggak ada terjadi informasi itu tidak ada, tapi informasi itu ada sehingga kita bisa tahu ketika Nabi sampaikan aturan, ternyata ini untuk kita, ini yang khusus untuk Nabi gitu. Kita tahu porsinya. Ini Allah tuh memberitakan di Quran hadis itu ya, porsinya gitu. Jadi nggak ada lagi
kebimbangan, ketidaktahuan nggak ada lagi. Kan bisa cek warna hadis gitu kan. Apa yang jadi Nabi itu ketika Nabi mengajarkan sesuatu, ya kan, apa namanya, memberikan perintah larangan gitu kan, yang tentu perintah larangan itu adalah bersumber dari Allah semua, bukan dari apa hawa nafsu Nabi ya, bukan dari hawa Nabi, tapi betul-betul dari apa yang disampaikan dia itu, dikatakan itu adalah semua yang dia dengar gitu kan. Nah, sesuai dengan perkataan Yesus tentang nubuatan Nabi Muhammad yang berkata bahwa Yesus berkata bahwa aku akan pergi, tapi aku akan minta kepada Bapakku seorang penolong yang lain. Dan dia akan mengatakan segala yang dia dengar. Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu mengatakan segala yang dia dengar gitu kan. Dia adalah seorang penolong yang lain. Karena Yesus adalah seorang penolong dan dia meminta seorang penolong lain, itulah Nabi Muhammad. Karena sama-sama seorang penolong kan. Nabi Muhammad seorang penolong, Yesus juga seorang penolong gitu. Gimana Nabi Muhammad adalah seorang penolong yang lain selain Yesus gitu kan. Jadi seperti itu apa namanya jadi Allah kasih tahu ya kan jadi sama seperti kenapa Salomo Adam begitu gitu kan. Jadi apa namanya suatu hal yang khusus karena gini guys posisinya sekali lagi ya Nabi itu beda sama manusia biasa. Sama kayak misalnya kayak misalnya kayak hakim tuh boleh begini, kita nggak boleh begitu gitu kan. Kayak misalnya kayak apa ya kayak apa ya kayak ya kayak manajer satu perusahaan tuh dia boleh masuk ke ruangan ini, Anda nggak boleh. Misalnya ada staf boleh masuk ruangan ini, yang lain nggak boleh gitu kan. Jadi nggak ada aturan-aturan yang nggak berlaku untuk semua orang, ada aturan yang berlaku untuk semua orang gitu. Tapi tidak berlaku bagi orang tertentu gitu. Jadi itu logika sebenarnya simpel sekali gitu. Jadi nggak bisa dipaksakan bahwa atau dipahami bahwa apa yang kita dilarang untuk kita juga dilarang untuk Nabi, nggak bisa begitu, ya kan? Lalu bagaimana kasus Salomo, Adam, Hakim, apalagi yang lain-lain di dunia saja gitu, ada dan orang tua Anda punya hak yang berbeda. Kayak contoh, kayak istri kita boleh nggak ngasih kita nafkah istri kita, boleh, karena nggak ada kewajiban dia untuk ngasih nafkah, tapi kita wajib memberi nafkah, paham ya? Jadi tidak bisa misalnya Anda mengatakan ada istri misalkan apa namanya ada suami misalnya mengatakan loh kok beda, saya kok harus kasih nafas sama kamu nggak ngasih nafas saya nggak apa-apa, kan itu adalah perkataan orang-orang dungu gitu kan. Padahal karena dia harus paham porsinya gitu, porsi seorang nabi itu beda ada porsi dengan seorang apa namanya pengikut gitu kan. Jadi apa ya segala hal kayak juga contoh kayak Yesus puasa 40 hari 40 malam ya kan. Nah aturan itu tidak ditetapkan untuk kita. Kenapa? Karena apa porsinya beda. Beliau saya nggak tahu juga ya ini 40 hari 40 malamnya apakah dia tuh puasanya apa sore hari malamnya buka apa dia tuh puasa nonstop 40 hari 40 malam itu yang saya kira kurang paham gitu kan. Ya penting dia kita ketahui bahwa dia puasa 40 hari 40 malam. Nah itu apa namanya apa istilahnya belum tentu juga apa namanya pengikutnya melakukannya gitu dan tapi itu juga kurang tepat ya kan itu bukan mengenai larangan. Tapi ada contoh-contoh yang di mana dia boleh melakukan apa pengikut tidak. Contoh lagi saudara ya, ini sering yang sering kita pertanyakan ya. Jadi kita ketahui ya, kalau kita jujur baca teks kita ketahui bahwa Yesus itu pernah melakukan hal yang kita tengarai sebagai mencuri. Ya, karena gini, ayatnya jelas-jelas ya menyatakan bahwa Yesus mengetahui di tempat itu ada keledai. Ada dua orang keledai, dua ekor keledai gitu kan, orang gitu kan, dua ekor keledai, satu induk betina dan satu anaknya. Nah, dia memerintahkan muridnya untuk pergilah ke sana dan ambillah keledai itu dan bawalah kemari. Tapi kalau ada yang melihatnya, katakan bahwa Tuhan meminjamnya. Artinya ini kan sama seperti kita tuh minjam tanpa izin gitu kan, alias mencuri. Karena kalau kita meminjam itu, harusnya kita kan datang ke tempat, cari siapa yang punya, lalu pinjam. Kalau nggak dikasih ya kita tidak jadi pinjam. Kalau dikasih baru kita bawa. Kan gitu loh harusnya kan kalau kita mau meminjam. Tapi kalau kita bawa, lalu ketahuan baru kita mau meminjam, itu kan mencuri. Orang ada yang percaya coba ada praktekkan. Ada pergi keliling, atau ada suruh orang lain atau anda sendiri lah, anda nampak ada motor, anda ambil motor itu bawa. Kalau ada yang
lalu ada ketahuan, ada bilang, oh enggak, saya mau minjam motor ini, diterima nggak? Anda minjam? Enggak, Anda kan dihubungi masa. Kenapa? Karena itu minjam namanya mencuri. Minjam itu adalah cari orang dulu yang punya. Ada sampaikan maksud Anda, dikasih pinjam baru pinjam. Kalau tidak, Anda tidak boleh bawa gitu. Nah itu ini kenapa? Logikanya kenapa Yesus melakukannya dan tidak ada kita dengar itu Tuhan mengecamnya? Artinya ini boleh bagi Yesus gitu. Kenapa? Karena mungkin waktu itu kondisinya adalah eh, ada sesuatu yang harus yang ditabrak oleh dia gitu kan, atau memang ini berlaku untuk Yesus dan dan juga contoh kayak ketika dia mengutuk pohon ara ya kan, dia kan nggak tahu kalau pohon ara berbuah, lalu dia melakukan karena dia tuh saya nggak tahu itu kesal atau gimana ya, dia itu ya bahwa dia tuh ternyata menemukan bahwa disangkanya pohon ara berbuah, ternyata setelah dekatinya pohon ara itu nggak berbuah karena memang berbuah itu berbuah, lalu dia kutuk pohon ara itu. Nah ini kan kalau orang biasa tentu ini adalah suatu yang salah, kan logikanya kan kita harusnya tahu kalau pohon ara ini adalah tumbuhan yang mana itu bertindak berlaku tuh atas hukum Tuhan gitu kan. Jadi kalau dia berbuah ya itu bukan kehendak dia, tapi kehendak Tuhan. Tuhan yang membuat dia berbuah. Jadi enggak bukan memang dia ada upaya dengan menjulurkan daunnya dengan untuk menerima sinar matahari atau ya mengambil zat-zat untuk proses fotosintesis agar dia bisa berbuah. Tapi kan tetap kalau belum musim berbuah dia bisa buat apa tumbuhan itu kan, pohon ara itu. Nah harusnya kan logikanya Yesus tidak boleh mengutuk pohon ara karena kan memang bukan salah dia, karena dia tuh nggak bisa berbuat sesuatu dengan kemampuannya. Belum musimnya berbuah dia sudah berbuah kan mungkin, sama kayak musim belum musim musim panen kita sudah panen, nah, itu kan susah. Jadi tapi kenapa Yesus melakukannya? Tidak ada kecaman dari Tuhan. Nah, berarti kan itu khusus untuk dia gitu. Nah, baik kita tahu kalau itu manusia biasa melakukan itu pasti salah. Tapi ini kan salah tapi tidak ada kecaman Tuhan. Nah, berarti ini mungkin boleh bagi dia gitu. Jadi ada hal khusus yang kita tuh ini adalah kalau tidak ada Tuhan mengecam ya kan, kayak kelakuan Yesus tadi atau Salomo atau Nabi Adam, ya kita jangan coba-coba mengecam atau menyalahkan gitu siapa Anda gitu kan, atau ke Nabi Muhammad itu kan. Jelas Allah kasih kekhususan bagi beliau yang Allah tidak kasih kepada kita semua. Lalu ada protes dan mengatakan bahwa apalagi protes mengatakan bahwa Nabi Muhammad tuh kok gitu ya, dia boleh kita nggak boleh loh. Ada siapa? Emang ada Nabi seperti Muhammad? Emang ada Nabi seperti Salomo? Emang ada Nabi seperti Yesus atau Daud? Kan tidak begitu guys. Jadi tanpa lagi nih ketika buat konten itu paham mengenai hal ini gitu kan, bahwa ada perbedaan-perbedaan aturan yang berlaku untuk bahkan bukan hanya Nabi dan umatnya, tapi juga seluruh manusia atau manusia aja begitu, apalagi aturan Tuhan gitu kan. Jadi itu sebenarnya satu hal yang simpel yang dapat dipahami harusnya kalau dia mau berpikir saja gitu kan, dan melihat banyak perbandingan analogi dan contoh-contoh sebelumnya dan contoh dunia nyata gitu. Jadi dia nggak mungkin miss kalau dia mau belajar saja, mau mikir saja. Tapi tentu karena biasa dia nggak mau mikir ya, dia nggak mau mikir dan asal-asal aja kan, asal bunyinya akhirnya ngawur gitu guys. Dan itulah makanya dia mencoba menyamakan Nabi dengan kita. Jadi kalau kita nggak boleh, Nabi juga nggak boleh gitu, ya kan? Jadi inilah makanya bahaya kalau kita tuh terbiasa menyamakan sesuatu yang tidak sama. Tuhan disamakan dengan manusia, manusia disamakan dengan Tuhan gitu kan. Ini kacau jadi. Akhirnya nanti ada kan menyamakan Nabi dengan manusia gitu. Ada menyamakan utusan dengan yang mengutusnya. Jadi utusan Allah tuh mengutus Yesus, ya kan? Yesus itu kan utusan Allah, alias Allah mengutus Yesus Allah, mereka samakan. Atau mengutus yang diutus. Kacau akhirnya guys. Jadi itulah akibat dari kebiasaan menyamakan sesuatu yang tidak sama gitu kan. Kita bedakan mana yang mengutus, mana yang diutus, mana yang Tuhan, mana yang manusia, mana yang Tuhan, mana yang Nabi, kita bisa bedakan ya kan. Nah, mana yang Nabi, mana yang umatnya, bentuknya kita bisa bedakan. Kalau dia tidak, jadi dia tuh lagi ini adalah mau nyamakan semuanya ya kan. Nah kacau dalam berpikir guys, yang harus kita pahami dan harus kita hindari ya logika seperti ini, karena ini tidak masuk akal dan tidak dapat timbal sehat gitu kan, mencoba menyamakan segala sesuatu yang tidak sama. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.